Katanya oli ini juga banyak banget dipakai sama temen-temennya di komunitas driver ojek online. Tapi apa benar oli ini sebagus itu? Halo John, bareng Andre ada di sini dan ini adalah lanjutan dari video gue sebelumnya tentang pemakaian oli. Dimana gue udah pernah ngebahas experience gue saat menggunakan oli Yamal Sport dan juga Pertamina Enduro 4 Racing. Nah, karena gue kurang cocok sama kedua oli tersebut, akhirnya gue beralih lagi dan coba merek lain. Dan kali ini, oli yang bakal gue bahas yaitu Shell AX7 atau lebih familiar disebut Shell biru. Seperti biasa, sebelumnya disclaimer dulu. Kalau pembahasan gue di sini bersifat subjektif dan murni berdasarkan pendapat gue pribadi, berdasarkan pengalaman gue selama pemakaian. Nah, jadi waktu itu tuh gue pakai oli ini disaranin sama temen gue yang kebetulan dipakai di motor remakingnya buat ojek online. Kata temen gue sih oli ini bagus ya, tarikannya enteng, suara mesinnya halus, dan yang terpenting harganya murah. Malahan katanya oli ini juga banyak banget dipakai sama temen-temennya di komunitas driver ojek online. Tapi apa benar oli ini sebagus itu? Penasaran? Simak sampai akhir ya. So, dengan modal cerita manis tadi, akhirnya gue nyoba buat pakai oli Shell AX7 di Yamaha Fusion Oil gue. Harapannya sih ya oli ini bisa menuhin beberapa keluhan gue saat masih pakai oli Yamal Sport ataupun Enduro 4 Racing. Oh iya, karena gue udah lama nggak pakai oli ini di Civiction, jadi untuk sampelnya gue pakai yang varian Matic ya. Karena kebetulan untuk motor beat yang di rumah masih pakai oli ini. Gak apa-apa lah ya, speknya sama aja kok. Yang ngebedain cuman kapasitas sama sertifikasi jasnya aja. Dimana untuk yang biasa gue pakai di Yamaha Fiction itu dulu 1 liter dan jasonya Yamaha 2. Sedangkan kalau yang Matic yang ini kapasitasnya 0,8 liter dan sertifikasi jasanya MB. Dan for your info juga, kalau oli Shell biru yang gue pakai waktu itu tuh dia tingkat kekentalannya size 1040. Lalu untuk sertifikasinya dia PSN dan Jaso EMA 2. Sedangkan untuk base oilnya dia synthetic base atau ya semi sintetik lah. Sebenarnya sih kalau dilihat berdasarkan spesifikasinya, oli ini ternyata mirip-mirip sama kedua oli yang udah gue pakai sebelumnya. Cuman si Shell AX7 ini unggul berdasarkan sertifikasi API-nya. Dimana kalau Yamal Sport dan Pertamina Enduro Racing dia sertifikasinya masih HPSL. Sedangkan kalau ini udah HPSN. Tapi ya karena waktu itu gue belum mengerti sama sekali tentang oli, jadi prinsip katanya masih gue pakai. Oke, masuk ke bagian impresi. Berdasarkan feel gue waktu itu, karakteristik dari oli ini tuh bisa dibilang ya mirip-mirip lah sama oli yang gue pakai sebelumnya. Dari segi performa, ternyata tarikannya nggak seenteng yang diceritain sama temen gue. Feel yang gue rasain tuh ya 11-12 lah sama Enduro Racing. Kalau dibilang enteng ya emang enteng, tapi nggak sampai seenteng gimana-gimana gitu. Ya not bad lah. Di RPM bawah dan menengah, dia emang enteng. Tarikannya responsif, tapi gue nggak tahu kenapa ya. Kalau temperatur mesin udah mulai panas, tarikannya nggak seenteng pas lagi mesin dingin. Dia tarikannya malah terkesan agak berat, dan motor tuh kayak ngeden aja gitu. Nah, lanjut ke suara mesin. Jujur, karakter dari Yamal Sport dan Enduro 4 Racing menurut gue ada di oli ini. Maksudnya, saat posisi idle ataupun RPM menengah, dia emang nggak sekasar kayak Enduro Racing. Suaranya lumayan halus, dan karakternya bisa dibilang cenderung mirip kayak Yamal Sport. Tapi, kalau udah digeber di RPM tinggi, suaranya baru bakal kedengaran kasar. Dan menurut gue, karakter RPM tingginya tuh mirip banget kayak Enduro Racing. Pokoknya gue ngerasa risih lah dan nggak enak aja buat ajak ngebut. Ya, kalian pernah ngerasain gak sih? Pas lagi bawa motor di RPM tinggi, was-was takut mesin rontok karena suara mesinnya kasar banget. Intinya sih, suara mesin saat pakai oli Shell AX7 ini
dia cukup halus di RPM rendah dan juga RPM menengah. Dan baru suara mesinnya bakal terasa kasar kalau udah digeber di RPM tinggi. Sekarang, kita bahas vibrasi dan feel saat shifting. Kalau soal vibrasi sih ya so-so lah. Gitu-gitu aja. Normal kayak oli-oli yang udah gue pakai sebelumnya. Getaran mesin baru berasa di kaki cuma saat di RPM tinggi. Dan untuk tingkat vibrasinya pun wajar kok. Gak sampai kayak gimana-gimana gitu. Ya normal lah. Lalu untuk feel saat shifting gue cukup takjub ya. Karena harus gue akuin, untuk feel saat shiftingnya tuh halus banget Yon. Malah gue berani bilang kalau oli ini lebih halus dibanding yang Malibu Sport ataupun Enduro Racing kalau soal shifting. Dan selama pemakaian gue nggak pernah ngalamin yang namanya slip coupling. Pokoknya aman-aman aja lah. Gue nggak ada keluhan di poin ini. Terus gimana soal suhu mesin? Nah, yang gue rasain sih soal suhu mesin menurut gue sama aja ya kayak oli yang gue pakai sebelumnya. Si Sela X7 ini ternyata gampang banget panas. Dan kipas radiator pun belum apa-apa udah muter. Padahal jarak tempuhnya belum seberapa. Di sini rasa-rasanya nggak beda jauh sama oli Enduro Racing. Pokoknya oli ini tuh gampang banget panas lah. Poin utamanya sih jujur aja, gue kurang begitu cocok sama oli ini. Terutama soal suhu panas mesinnya yang ternyata masih di bawah ekspektasi gue. Tapi bukan berarti oli ini jelek ya. Dari segi kualitas ataupun sertifikasi, oli ini bagus kok. Ini balik lagi cuman soal antara cocok ataupun gak cocok. Karena berdasarkan realita di lapangan, ternyata teman gue aja cocok kan pakai oli ini di motor remakingnya. Intinya, tiap orang itu seleranya beda-beda. Jadi, udah pasti, pilihannya pun nggak mungkin semuanya sama. So, dengan range harga 60-70 ribuan, size 10-40, APIS servis SN, dan Jaso MA2, apakah oli ini recommended? Gimana menurut kalian? Thanks ya, udah nonton video gue sampai akhir, dan jangan lupa, tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching, and bye-bye.